Ternyata di Indonesia masih ada sebagian orang yang punya pemikiran skeptis terhadap investasi. Sebelum kita ngajarin ke teman kita, keluarga kita, dan juga orang terdekat kita, yuk mari kita belajar dulu dasar-dasar keuangan yang wajib kita ketahui dan wajib kita praktikkan. Ya, di sini kita akan ngebahas tentang masalah manusia dengan uang, kita akan kupas tuntas tentang finance, memberikan solusi terkait masalah keuangan, dan juga setelah kita mendapatkan solusi, wajib kita melakukan take action dan menyusun strategi agar goals Sobat Cuan segera tercapai. Oke, di sini banyak sekali drama-drama manusia yang sering kita dengar, yakni seperti gaji cuma numpang lewat, tabungan menipis, besar pasak daripada tiang, dipinjemin atau minjem uang, sulit mencapai strategi, sulit capai goals, dan juga susah nih capai tujuan finansial. Oke, di sini ada perbedaan orang kaya dengan orang yang kurang mampu secara finansial, masih kurang beruntung. Ya, yang pertama, orang kaya ini, dia tuh sudah bisa mengatur keuangan dengan baik. Sudah punya prioritas keuangan, dan punya dana darurat. Yang pastinya dia tuh punya mindset dan melakukan investasi. Nah, sedangkan kalau orang yang masih belum mampu secara finansial, dia ini masih belum bisa mengatur keuangannya dengan baik. Punya habit boros dan tidak mengenal dan tidak ingin tahu seluk-beluk tentang dunia investasi. Nah, kalau seperti ini, bisa nggak sih kita capai goals kita? Yang pastinya bisa, jika kita punya niat dan take action. So, ini namanya literasi keuangan. Ini jawabannya. Ya, financial literacy ini merupakan pengetahuan dan keterampilan yang bisa nih mempengaruhi habit manusia buat capai kualitas kehidupan yang lebih baik. Sehingga dia bisa mengambil keputusan dan mengelola keuangan dengan baik. Nah, tujuannya memang baik, yakni agar kita bisa lebih bijak dan punya mindset yang matang jika kita mengambil sebuah keputusan finansial. Yang kedua, dan yang terakhir maksudnya, ya, dia memang bisa nih ngebentuk karakter bagus untuk menciptakan sikap bijak dan hemat. Seperti itu. Ya, kenapa kita harus melek financial? Betul. Memang harus sih sebenarnya, alasannya karena agar kita tahu nih cash flow kita lebih cepat capai goals, mampu bertahan ketika krisis ekonomi, terutama pandemi COVID-19 saat ini, dan yang pastinya sejahtera ketika pensiun, tidak menyusahkan anak cucu kita. Ya, ada kaitannya dengan sandwich generation. Sandwich generation itu merupakan analogi ya, kita harus menghidupi diri kita, keluarga kecil kita, dan juga orang tua kita. Nah, yang mana orang tua kita pada zaman dahulu itu masih belum mengenal konsep investment. Mereka hanya menganggap investasi itu adalah hal yang bagi dia tuh, mohon maaf, seperti gambling. Dan mereka tidak berani menaruh asetnya di sana, karena mereka memang tidak paham. Mereka lebih suka itu bekerja keras dibandingkan bekerja cerdas. Nah, dan juga mereka punya mindset banyak anak, banyak rezeki. Kelak anaknya yang akan gantian menggantikan dirinya. Seperti itu. Oke, ini ada 3 habit untuk kita bisa melek financial. Yang pertama, atur keuangan, habit yang bagus, dan investment. Ketika kita mengatur keuangan, wajib kita melakukan financial check-up. Oke, kita harus cari tahu dulu apakah kasnya itu bocor, apakah utangnya banyak, atau memang kasnya lancar gitu. Dan yang kedua, ikuti alur metode 50, 30, dan 20. Punya dana darurat, ikuti piramida keuangan, dan bisa nih melalui passive income juga oke. Dan yang good habit itu punya keputusan yang cukup matang, yakni menggunakan konsep opportunity cost. Yakni dengan cara eliminasi mana yang tidak begitu diprioritaskan, dan fokus kita kejar yang benar-benar butuh banget. Seperti itu. Memiliki sikap hemat, bijak, dan yang pastinya kita harus tahu dulu nih, instrumen investasi yang cocok dengan profil resiko kita. Misal kalau misalnya saham, kripto itu kan sangat volatil dan berbahaya. Nah, makanya kalau untuk yang profil kita yang nggak cocok, lebih suka cari aman, sebaiknya kita cari bunga yang rendah return-nya.
memang bunga itu hasil kompensasi resiko ya. Jadi ketika makin karena misalnya nih, kalau bunganya semakin besar, maka resiko tersebut cukup besar juga. Jadi resikonya memang berbanding lurus. Seperti itu. Jadi kalau semakin beresiko, maka semakin tinggi volatilitas dan juga return-nya. Seperti itu. Oke. Di sini ada piramida personal finance. Step pertama ketika kita ingin membangun pondasi yang kuat, wajib kita punya kerangka-kerangkanya terlebih dahulu. Contoh seperti dana yang pastinya cash flow, punya dana darurat 6-12 kali dari pengeluaran, dan setelah kita punya dana darurat, wajib kita melakukan manajemen risiko. Diminimalisir menggunakan proteksi. Dan yang step berikutnya, wajib kita menggunakan konsep investasi. Saatnya kita bekerja cerdas. Buatlah uang bekerja untuk kita. Let money work for us. Seperti itu. Oke, setelah investasi ini sudah beres, maka untuk dana pensiun, waris dan hibah itu sudah tercover oleh apa? Bisa dari sini dan juga dari sini. Seperti itu. Oke, di sini ada namanya aturan budget 50, 30, dan 20. 50% wajib kita penuhi untuk kebutuhan basic dasar, yaitu contohnya kayak pangan, dan juga tempat tinggal, peralatan, dan lain sebagainya. 30% itu nggak terlalu penting sih. Bisa lebih ke hiburan atau rekreasi itu juga bisa. Tapi kalau misalnya kita nggak mau, kita bisa split 2. Setengahnya buat ini, setengahnya lagi buat ini. Nah, ini untuk berhemat. Atau dengan menaruh bukan sebagian ya, tapi kita sisihkan dana kita ke tabungan untuk investasi, maka kita secara tidak langsung berkontribusi untuk anak cucu kita ke depannya. Nah, seperti itu. Oke, untuk sobat cuan yang ingin mencoba trading, wajib kita melakukan money management terlebih dahulu, yakni dengan cara kita harus membagi porsi kita nih, saldo yang ada di dompet kita. Misal tadi kan kita berhemat 20% dari tabungan, berarti kita ambil 20%-nya aja di tabungan. Kalau yang untuk pemain futures, itu resikonya nggak boleh lebih dari 2-5% dari untuk pengaturan size dan margin dan juga leverage-nya sih, seperti itu. Nah, dan yang nggak kalah penting, wajib gunakan fitur stop loss untuk meminimalisir resiko. Nah, dan juga kita harus bisa menggunakan risk reward yang benar. Kalau bisa, resiko itu harus 1, rewardnya banding 2. Jangan kebalik-balik. Oke, di sini kita ada penjelasan risk reward ratio. Ketika kita open posisi, beli di sini, jual di harga tertinggi. Nah, di sini stop loss-nya. Nah, kelihatan dong contohnya, berarti kalau misalnya contoh nih aku ngambil 1/3. Berarti reward-nya harus 3/1. Jadi kan resiko ini kan ada di stop loss-nya. Berarti 1 take profit atau reward-nya itu di 3. Berarti 1/3. Itu win rate-nya. Terima kasih Sobat Cuan telah menonton video ini. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe. Dan juga follow Instagram gurucuan_id untuk mendapatkan informasi seputar kripto dan analisa teknikal.